Pisces, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan, pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu pesan penting untukmu ya. Jangan di skip, fokus, resapi, dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya. Energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak. Kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca nih untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya sudah ada Five of Pentacles, dimana untuk di kartu ini ya pesan pentingnya ya kamu harus bisa ya menjadi diri kamu sendiri. Kamu harus bisa melewati apapun itu rasa sakit yang kamu rasakan ya, apalagi saat kamu mengambil keputusan ya, kamu harus putuskan ya keputusan yang tepat dan keputusan yang bijak untuk diri kamu, untuk kehidupan kamu, karena kamu yang nentuin nih kamu maunya arahnya kemana, kamu maunya seperti apa, kamu maunya dibawa kemana, kamu yang nentuin ini semua ya. Jadi kamu jangan ngerasa di sini kamu adalah orang yang sangat menderita. Ini pesan pentingnya, karena di luar sana masih banyak orang yang lebih menderita dari kamu. Nikmati aja yang Tuhan hadirkan kali ini dalam kehidupan kamu. Anggap ini ujian, anggap ini cobaan, anggap ini ada suatu tantangan dan rintangan yang harus kamu lewati. Jika kamu terus mengupayakan, mengusahakan, akan ada harapan ya untuk kamu bisa mewujudkan, untuk kamu bisa jadikan segala sesuatunya jadi kenyataan dalam kehidupan kamu ya. Kamu harus menjadi diri kamu sendiri, ciptakan sesuatu hal yang luar biasa besar untuk diri kamu dan kehidupan kamu ya. Jangan sampai nanti kamu menyesal karena kamu sudah terlalu abai, kamu sudah terlalu lalai dengan apa yang kamu lakukan, kamu seperti cuek dengan apa yang kamu berikan ya. Kamu harus mengupayakan dan mengusahakan segala sesuatunya. Aku yakin kamu akan mendapatkan hal yang luar biasa dalam hidupnya kamu, dan kamu akan mendapatkan pembelajaran yang besar di sini ya. Jika kamu bisa menjadi versi terbaiknya kamu, besar kemungkinan juga kamu untuk mewujudkan impian kamu. Yang penting di sini, yang paling terpenting, ciptakan kenyamanan untuk kamu dalam melakukan upaya dan usahanya. Dan kita lihat untuk di kartu keduanya sudah ada Two of Cups. Untuk di kartu keduanya aku seperti lebih melihatnya kamu akan saling menukar janji ya. Pesan pentingnya, jika ada seseorang yang lebih serius sama kamu, seseorang yang menunjukkan hati dan perasaannya begitu benar-benar buat kamu, jangan pernah kamu sia-siakan ya. Jangan pernah kamu sia-siakan dan jangan pernah kamu permainkan. Atau di sini ya, kamu sudah memberikan ketulusan terhadap seseorang, kamu memberikan keseriusan terhadap seseorang, tetapi kamu dipermainkan. Sakitnya begitu mendalam dan mungkin sulit untuk kamu move on, sulit untuk kamu membuka hubungan baru dengan yang lain karena kamu takut gagal ya. Dari sinilah kamu harus berhati-hati untuk membersamai energi seseorang yang baru dalam kehidupan kamu. Jangan mudah terpengaruh oleh energi-energi lain di luar sana, lebih terfokus dengan diri kamu atau seseorang yang mencoba mendekati kamu ini. Kamu cari tahu dulu ya kan, apakah memang serius ataupun enggak. Jika memang dia menunjukkan keseriusannya, kalian akan saling menukar janji. Tidak butuh waktu lama untuk kalian saling mengikat ya. Tidak butuh waktu lama untuk kalian membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, karena sudah ada saling memahami, sudah ada saling yang rasa yang tersambut di sini, saling ngerti satu sama lain, saling menerima kelebihan dan kekurangan ya, saling bisa memberikan sebuah rasa nyaman ya. Jujurnya juga sangat harus diprioritaskan di sini. Kamu akan merasakan ya benar-benar dicintai dengan brutal, dengan seseorang yang tepat, seseorang yang mungkin di sini juga dia bisa menerima kamu apa adanya dan kamu juga bisa menerima dia apa adanya tanpa harus banyak embel-embelnya ya. Dan kita lihat untuk di kartu ketiganya ada Page of Wands.
Wow, untuk di kartu ini memang akan ada berita baik. Ya, pesan pentingnya, berita baik yang kamu terima, berita baik yang kamu dapatkan pasti akan membawa sesuatu perubahan dalam hidupnya kamu. Kamu harus fokus terhadap berita baik ini, jangan lengah. Jika memang berita baik ini membawa perubahan dalam hidup kamu, ya kamu syukuri itu dengan sangat luar biasa, ya. Jadikan berita baik ini untuk sebagai semangat kamu, untuk agar kamu tetap berjuang, bukan berpasrah diri, ya kan? Bukan cukup puas dengan apa yang ku terima, tetapi jika memang ada hal-hal lain yang bisa kamu dapatkan, ada hal-hal lain yang bisa kamu terima, taruh lagi suatu harapan kamu terhadap sesuatu hal itu. Taruh harapan terbesar kamu di situ. Ya, agar kamu bersemangat berjuang, agar kamu bersemangat berupaya, berusaha, terus maju, terus melakukan segala sesuatu afirmasi baik dan positifnya. Dan di sini tenang, kamu akan selalu dibersamai dengan seseorang yang setia sama kamu. Kesetiaannya jangan diragukan. Seseorang yang benar-benar setia. Di sini kamu yang harus setia dengan dia. Jangan mudah terpengaruh oleh orang-orang baru yang akan muncul, yang akan hadir, yang mencoba untuk menggoyahkan rasa sayang dan rasa cinta kamu terhadap seseorang ini. Ingat, di saat kamu terpuruk, di saat kamu jatuh, siapa yang membantu kamu? Ya, siapa yang selalu menjadi garda terdepannya di sini? Kamu harus banyak ingat di sini ya. Dan ada Three of Swords. Rasa sakit apapun yang pernah kamu alami, rasa sakit apapun yang pernah kamu terima dulunya, kamu anggap itu sebagai bekal untuk kamu, agar kamu semakin memperkuat hati kamu, agar kamu tidak mudah luluh lantah terhadap energi-energi baru yang hadir. Kau yang pernah merasakan sebuah rasa sakit tentu tidak akan mudah untuk menerima energi baru muncul, energi baru datang hadir dalam kehidupan kamu. Tentu di sini kamu juga lebih berhati-hati untuk menerima, membersamai energi yang baru yang muncul, yang hadir ini ya. Tentu kamu jadikan segala sesuatunya sebagai pembelajaran untuk kamu. Dan kamu tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan sebuah kesalahan yang sama. Karena kesalahan yang sama jika dilakukan berulang-ulang kali, berarti kamu sudah siap untuk konsekuensi apapun itu di sini. Ya. Rasa sakit yang kamu terima mungkin pasti akan membekas, bukan mungkin lagi, tetapi pasti akan membekas. Tetapi ingat, di balik rasa sakit yang kamu terima, di balik rasa sakit yang kamu derita, akan ada kebahagiaan yang mungkin sudah menanti kamu. Akan ada kebahagiaan mungkin di sini yang sudah menunggu kamu di luar sana. Ya. Sambutlah kebahagiaan itu penuh dengan sukacita. Sambutlah hal-hal yang luar biasa dengan penuh energi yang luar biasanya. Dan kamu adalah orang yang sangat kuat. Kamu mampu menghandle diri kamu. Kamu orangnya mudah tidak terpengaruh oleh apapun. Dan kamu lebih menyongsong diri kamu ke depannya dengan penuh pertimbangan. Jadi kamu memiliki energi yang kuat, energi yang besar ini untuk sesuatu yang lebih terarah dan tertuju. Kamu lebih manfaatkan energi kamu untuk yang mungkin dalam berusahanya nih, dalam berupayanya nih. Ya, kamu lebih terfokus untuk itu dulu. Tidak terfokus untuk hal lainnya. Ya, atau lagi di sini kamu yang baru saja putus, baru saja kehilangan orang yang terkasih dan orang yang tersayang, kamu lebih ingin memfokuskan diri kamu untuk sebuah pencapaian terbesar dalam hidupnya kamu. Kamu lebih ingin terfokus terhadap apa yang menjadi satu tujuan dalam hidupnya kamu. Ya, kamu tidak ingin di sini kamu rasakan tidak adanya hal yang bermanfaat dari kamu. Kamu gak ingin seperti itu. Ya, apapun akan kamu upayakan, apapun akan kamu usahakan untuk mereka yang kamu cintai, untuk mereka yang kamu sayangi. Ya, perjuangan kamu tidak akan sia-sia di sini. Itu pesan pentingnya. Jadi jangan di skip ya untuk apapun yang akan hadir, akan datang. Dan kita coba lihat untuk di kartu oracle cards-nya, kembali fokus, resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Untuk di kartu pertamanya di sini sudah ada A Change in the Wind, di kartu keduanya sudah ada Soulmate, di kartu ketiganya ada No Feels Like Home, dan ada Time to Go. Dan untuk di kartu pertamanya, pesan pentingnya di sini kamu akan merasakan adanya satu perubahan. Perubahan itu hadir seperti angin dalam kehidupan kamu. Perubahan itu seperti hadirnya datangnya dadakan.
perubahan yang akan membawa sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kamu. Hal yang tidak pernah kamu bayangkan, hal yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Jadi jika memang perubahan ini hadir dalam bentuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih positif, kamu manfaatkan. Ya, ciptakan suasana dan keadaan yang luar biasa. Ya kan? Karena perubahan itu tidak akan datang dan hadir peluangnya berulang-ulang kali dalam kehidupan kita. Jika ada pintu peluang untuk kamu menciptakan perubahan, ya lebih kamu manfaatkan, lebih bawa diri kamu ke sesuatu hal itu. Dan kita lihat untuk di kartu keduanya, di sini sudah ada soulmate, ya kan? Ada belahan jiwa. Kamu ngerasa orang yang saat ini membersamai kamu, orang yang saat ini mendampingi kamu adalah soulmate-nya kamu. Orang yang mungkin sudah memaafkan kesalahan kamu beberapa kali, orang yang benar-benar sabar menghadapi keegoisan kamu, orang yang benar-benar sabar untuk senantiasa membersamai energi kamu, orang yang tidak akan pernah mengecewakan kamu, dan orang yang tidak pernah membuat sebuah kesalahan yang tidak pernah bisa kamu maafkan. Ya, jadi jaga hubungan yang mungkin saat ini sedang kamu jalani bersama dia. Ya, tabur terus rasa cinta, tebarkan terus rasa yang luar biasa. Kamu gak akan bisa kemana-mana karena kamu sudah dibuat nyaman sama dia. Ada hati yang kuncinya dipegang sama dia, ya kan? Walaupun kamu berusaha untuk ya mungkin mencari penggantinya, kamu tidak akan pernah ketemu dan kamu tidak akan pernah jumpa orang yang seperti dia, ya. Ataupun ini sebaliknya, ya kan, kamu yang memiliki kesetiaan, kamu yang memiliki sesuatu hal, ya seseorang ini tidak akan bisa menemukan diri kamu di diri orang lain, gitu loh. Ya, cuma kamu dan hanya kamu gitu yang bisa menerima dia, yang bisa senantiasa untuk ada di dekat dia. Ya, di sini juga ada kartu novice like home. Tidak ada tempat ternyaman selain rumah. Tidak ada tempat yang nyaman selain kamu berada dikelilingi oleh orang-orang yang ada di sekeliling kamu, orang yang ada di dalam rumah kamu di sini. Ya, kamu ngerasa di sini saat kamu jauh dari rumah, kamu ada masalah, kamu benar-benar terpukul, kamu benar-benar terpuruk, kamu benar-benar orang yang ngerasa paling menyedihkan. Ya, di saat kamu butuh mereka nggak ada. Sekarang zaman udah canggih ya. Kamu bisa telepon, kamu bisa video call, kamu curahkan, kamu luapkan. Yang kamu rindukan kenyamanan di rumah, tetapi yang kamu rindukan, yang paling benar-benar kamu rindukan adalah orang yang berada di dalam rumah tersebut. Ya, berbeda cerita. Kalau di sini broken home, ya, maaf, sorry di sini. Ya, yang isi di rumahnya itu nggak ada kebahagiaan, nggak ada kesenangan. Serindunya kamu di rumah, tetapi kamu tidak paling merindukan dengan orang yang kamu sayangi di sini. Jadi beruntunglah kamu jika kamu lahir, jika kamu dikelilingi dengan orang-orang yang benar-benar sayang dan tulus sama kamu, orang yang mungkin memberikan kenyamanan itu terhadap kamu. Tidak semua orang seperti kamu. Jadi banyak-banyak bersyukur ya dalam kehidupan ini. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya. Waktunya untuk kamu pergi meninggalkan apa yang sudah terjadi di masa lalu kamu. Sudah saatnya kamu move on, sudah saatnya kamu melupakan dan melepaskan itu semua. Sudah saatnya kamu memfokuskan diri kamu untuk kebahagiaan kamu, untuk kesenangan kamu, kegembiraan kamu. Sampai kapan di sini kamu hanya memikirkan kebahagiaan orang lain dan kamu mengabaikan kebahagiaan kamu sendiri. Sudah saatnya kamu berhenti untuk berkorban untuk orang lain. Sudah saatnya kamu berkorban untuk diri kamu sendiri. Karena aku ngelihat di sini kamu orangnya sangat nggak enakan, ya. Nggak enakan banget di sini. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih dan bye-bye.